Assalamualaikum friends, kaifalahum namaste fasim are watching FOC Reaction TV and welcome to my new setup. And today video title is Gemper Pidato Tarbaro Prabowo Si Pakan Ki Jatun Bisar Mingu Dipan Rakayat Akan Kajat. So in the last video I already tell that Indonesian language is it little bit difficult to read and understand. So let's start the video without wasting any time and wear our headset like that and start our video now. Luar biasa. Baru saja beberapa jam yang lalu Presiden Prabowo telah kembali berpidato dengan hebat. Merdeka! Ada banyak hal penting yang disampaikan dalam pidato terbaru Pak Prabowo tersebut. Di antaranya, Pak Presiden Prabowo Indonesia sangat optimis ekonomi Indonesia akan maju pesat. Perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya yakin akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8%. Pak Prabowo juga telah menyiapkan kejutan besar dalam minggu-minggu ini. Saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Pak Prabowo telah berjanji akan membuat pemerintahan efisien. Saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Dan Pak Prabowo juga telah memberikan ancaman mengerikan bagi tikus-tikus yang nakal. Sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Pak Prabowo yakin Indonesia akan bangkit. Kita sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya. Kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Lalu, Pak Prabowo juga telah menegaskan berita yang beredar saat ini terkait Pak Prabowo akan menghentikan infrastruktur adalah tidak benar. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak benar. Dan Pak Prabowo telah mengatakan bahwa swasembada pangan akan dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Ternyata kita akan kaget, jauh sebelum 4 tahun kita sudah swasembada pangan. Lalu Pak Prabowo juga telah memberikan beberapa candaan hebat dalam pidatonya. Siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak masalah. Nanti gantian saja, ya kan? Gantian saja, jangan benar, semua kira mau jadi presiden enak, ya kan? Rakyat menanti kepemimpinan saudara-saudara sekalian. Jadi presiden itu nggak boleh flu, tau nggak? Dan Presiden Prabowo telah menegaskan akan membuat rakyat Indonesia semuanya hidup makmur. Kita harus makmur. Rakyat butuh kemakmuran. Wah, luar biasa ya. Baik, mari kita saksikan sama-sama poin-poin penting, poin krusial, dan kesimpulan-kesimpulan dari pidato hebat Pak Prabowo. Ini yang kita selalu harapkan, yaitu bahwa setiap unsur penting dalam bangsa kita bisa menjaga persatuan, menjaga kerukunan, menjaga kekompakan. Berkali-kali di mana-mana saya mengatakan di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dunia, persaingan semakin keras antara blok-blok ekonomi, antara kekuatan-kekuatan besar. Dalam persaingan yang keras itu, semakin diperlukan kehati-hatian oleh semua unsur bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa seperti Indonesia. Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia, dan makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis
Saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, suka melihat kawan susah melihat kawan senang. Ini sifat kita harus koreksi diri. Ya. Sifat mungkin terlalu lama kita dijajah, ya kan? Jadi kita merasa rendah. Everyone and the audience Dan kita are happy to see punya their president giving suatu speech to them. rasa kurang berani. Setelah saya masuk, Prabowo Bantu oleh sisipkan menteri saya kejutan besar. saya positif kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Ternyata sesuai dengan apa yang saya bicara, sesuai dengan angka-angka, karena saudara-saudara saya percaya dengan ilmu pasti alam, saya percaya dengan ilmu matematik dan ilmu fisika. Angka itu, angka ilmiah itu susah untuk berbohong. Asal kita melakukan kalkulasi yang masuk akal, ya. 2 tambah 2 itu 4. Hanya kadang-kadang dalam politik Indonesia 2 tambah 2 bisa 4,5, bisa 5, bisa 3, tapi itu tidak ilmiah itu. Dan manakala kita ninggalkan akal sehat, manakala kita tinggalkan hitungan berdasarkan logika, yang terjadi adalah distorsi dan disfungsi. Saudara-saudara, Jika Prabowo saya katakan dan kita semua tahu bahwa Indonesia sangat kaya. Tapi kekayaan ini sering tidak kita kelola dengan baik dan dengan akal sehat. Dan selanjutnya kita sering melakukan pemborosan. Saudara-saudara sebagai pengusaha, seharusnya saudara-saudara yang lebih paham. Perusahaan yang tidak efisien, perusahaan yang bekerja dengan seenaknya, tidak mungkin survive. Kalau little bit angry because pengeluaran of something wrong. lebih besar dari pemasukan, ya sudah, itu menuju pilot. Tidak mungkin ada organisasi yang survive kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Karena itu saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Nice, I was clapping. Saya paham. Agree with his Banyak speech. yang tidak percaya bahwa ini bisa tercapai. Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktek-praktek tidak efisien, pemborosan, akan berusaha untuk mengakal-akalin pimpinan. Saudara-saudara, sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Sudah saya Indonesia akan buktikan, dan saya sekarang merasa semakin percaya, semakin yakin
bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Oh. I was clapping. Saya kira inti yang ingin saya sampaikan itu, saudara-saudara, kebijakan-kebijakan yang saya bersama pemerintah, bersama pembantu-pembantu saya, kebijakan yang kita keluarkan adalah kebijakan yang semata-mata untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada orientasi lain, dan karena itu untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat, kita tidak ragu-ragu, kita akan laksanakan dengan segenap kekuatan dan daya yang ada di kita. Saya kira intinya itu, karena itu saya sangat gembira, saya ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh Kadin, He's a little bit saudara-saudara angry with memegang his, peran penting people, with his audience. dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saudara, He tries to build the saya economy ingin of memberi peran yang Indonesia. lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak semuanya. Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan yang penting-penting dan inti-inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Tapi yang bisa dikerjakan oleh swasta harus ada swasta berkembang, swasta bekerja. Angry with the people and trying to grow Saya kira the economy in Indonesia and itu, still ya, doing something for this target country. kita semakin jelas, Everyone who waspada are pangan. sitting in the audience Kita rencanakan who are watching 4 him, tahun, I agree with him. ternyata kita akan And I kaget know that jauh how to sebelum 4 handle tahun kita sudah swaspada pangan. how to build the economy of the country. That's very good. Swaspada energi demikian juga mungkin kita negara tidak banyak di dunia yang akan memiliki green energy. Kita akan memiliki energi terbarukan yang utuh dan yang substansial. Di bidang lain saya kira semuanya bagus, baik. Kita akan investasi besar-besaran tahun ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini baru 3 bulan. Tolong tunggu sabar sedikit. Okay. Mungkin bulan ke-5 ke-6 saudara akan merasakan bahwa kita mau bukan jalan as usual. There is no business as usual. Kita sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya. Masalahnya sekarang adalah kita harus siapkan sumber daya manusia, kita harus siapkan awaknya, kita harus siapkan manajer-manajer muda, anak-anak muda yang pinter otak, hatinya bersih. Jangan pinter otak, hatinya nggak bersih, bahaya itu. Ya. Kita mau anak-anak muda yang pinter, hatinya merah putih, bekerja keras, bangkit Indonesia semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Saudara Rozan, terima kasih Arsyad, saudara, terima kasih Ania dan semua kelompok. Bersaing itu bagus, perbedaan itu biasa, tapi pada saatnya negara sekarang butuh persatuan, butuh kesatuan.
Zero. Pemimpin harus kompak. Siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak masalah. Nanti gantian saja, ya kan? Gantian saja, jangan benar nggak? Semua kira mau jadi presiden enak, ya kan? Jadi presiden tuh nggak boleh flu, tahu nggak? Saya kira itu dari saya. Selamat bekerja Kadin. Kita butuh Kadin yang dinamis, pengusaha yang berani, inovatif, Okay. ya kan? Kerjasama Indonesia Incorporated, saudara-saudara sekalian. Bersaing yang bagus, tapi tidak All bersaing secara valuable mematikan. Here Bersaing, are agree ayo with him. sama-sama menuju ke kemakmuran bersama. Kita harus makmur. Rakyat butuh kemakmuran. Kemakmuran dipimpin oleh para pengusaha, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Kadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Rakyat menanti kepemimpinan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing speech. Selamat by Indonesian sejahtera, Prime Minister. shalom, salve, om. Santi, 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 om, nama budaya. Terima kasih. Merdeka! Welcome. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar pidato hebat Pak Prabowo ini? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video. Okay, bye. So guys, video just ended up in here now, and today we watch the video, the speech, and we watch and hear the speech of Indonesian Prime Minister, and he's still trying to give best to his country, to build the economy of the Indonesia. So guys, the video was amazing and the speech was also amazing. So if you like the video, like this video and subscribe to my channel for more interesting video like that. So goodbye, take care, Allah Hafiz.